Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku sahabat pena, kali ini Pena Nusantara akan mengajak sahabat pena untuk mengetahui asal-usul kota Kudus. Mau tahu, penasaran? Simak video ini sampai selesai. Sebelum abad ke-15 Masehi, nama Kudus dahulu adalah masih bernama Tajuk. Kenapa daerah tersebut disebut Tajuk? Karena di daerah tersebut terdapat banyak sekali tajuk-tajuk. Tajuk merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai untuk tujuan keramat. Tajuk dahulunya adalah digunakan untuk tempat sembahyang warga Hindu di daerah tersebut. Warga hidup dari bertani, menangkap ikan, dan berdagang. Kota Tajuk memang sudah lama menjadi kota perdagangan, tetapi karena posisinya agak jauh dari Selat Muria, bahkan tidak ada pelabuhan besar di kota tersebut, adanya hanya pelabuhan kecil, pelabuhan transit yaitu Pelabuhan Tanjung Karang yang menghubungkan ke Pelabuhan Demak, Jepara, dan Juwana. Komoditas utama ekspor Pelabuhan Tanjung Karang adalah kayu yang berasal dari Gunung Muria. Pedagang dari Timur Tengah, Tiongkok, dan pedagang antar pulau dari sejumlah di daerah di Nusantara berdagang kain dan hasil pertanian di Tajuk, tepatnya di Pelabuhan Tanjung Karang. Warga Tajuk juga terinspirasi dari filosofi yang dihidupi Kanjeng Sunan Kudus, yaitu Gus Jigang. Gus berarti bagus, Ji berarti mengaji, dan Gang berarti berdagang. Melalui filosofi tersebut, Kanjeng Sunan Kudus menuntun masyarakat menjadi orang yang berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berdagang. Dari pembauran lewat sarana perdagangan dan semangat Gus Jigang itulah, masyarakat Kudus atau Tajuk mengenal dan mampu membaca peluang usaha. Dua di antaranya yang paling terkenal yaitu usaha batik dan jenang. Kini Selat Muria sudah hilang ditelan sedimentasi, begitu juga dengan Pelabuhan Tanjung Karang hancur dan hilang ditelan sedimentasi. Sejarah dari nama kota Kudus tak lepas dari peran besar Sayyid Ja'far Shadiq Kanjeng Sunan Kudus. Menurut suatu riwayat, Sayyid Ja'far Shadiq adalah seorang pribadi yang suka mengembara. Beliau sering keluar dari Pulau Jawa ke Samudra Pasai, bahkan sampai ke Palestina. Sayyid Ja'far Shadiq juga terkenal sebagai orang yang sangat alim atau waliul ilmi. Karena kealimannya, beliau pernah diberi tugas untuk memimpin para jamaah haji sehingga beliau mendapat gelar Amir Haji, yaitu seseorang yang menguasai urusan haji. Sewaktu di Arab, Sayyid Ja'far Shadiq juga pernah berguru sampai di Palestina. Nah, ketika beliau di Palestina, di sana muncul wabah penyakit yang sulit diatasi. Pemerintah di sana kemudian membuat sayembara. Barang siapa yang dapat melenyapkan wabah penyakit tersebut, maka akan diberikan hadiah berupa emas yang sangat banyak. Setelah sayembara diumumkan, banyak dari kalangan para tabib bahkan kalangan para ulama yang sudah mencoba menghilangkan wabah penyakit tersebut, namun semuanya gagal. Kemudian Sayyid Ja'far Shadiq memohon untuk mengikuti sayembara tersebut. Berkat doa beliau dan atas izin dari Allah, wabah penyakit tersebut dapat lenyap dari Palestina. Untuk membalas jasa-jasa beliau, maka pemerintah di sana memberikan emas yang sangat banyak. Namun, Sayyid Ja'far Shadiq menolaknya karena beliau menolong dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Maka, selanjutnya beliau diberi sebuah batu dari Baitul Maqdis Palestina untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan ketika pulang ke tanah Jawa. Setibanya di tanah Jawa, tepatnya di kota Tajuk, kemudian beliau membangun sebuah masjid dan meletakkan batu itu di atas mihrab masjid.
Masjid yang baru dibangun itu kemudian diberi nama Masjidil Aqsa dan sekarang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Menara Kudus. Kata Kudus dari bahasa Arab yang berarti suci, sehingga daerah tersebut yang dahulunya bernama Tajuk setelah kedatangan Sayyid Ja'far Shadiq berganti nama menjadi Kudus. Masjid Menara Kudus didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Sebagaimana para wali songo lainnya, Kanjeng Sunan Kudus memiliki cara yang amat bijaksana dalam dakwahnya. Di antaranya, beliau mampu melakukan adaptasi dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya yang mapan dengan mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Pencampuran budaya Hindu dan Buddha dalam berdakwah dan bermasyarakat saling berdampingan, hidup rukun, dan saling menghormati. Termasuk diantaranya adalah bentuk masjid dan menara Kudus. Bahkan kala itu di Kudus ada larangan menyembelih sapi bermaksud untuk menghormati umat Hindu, karena bagi umat Hindu, sapi merupakan hewan suci dalam agama Hindu. Sahabat pena, demikianlah sekilas sejarah asal-usul kota Kudus. Semoga menambah manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.